Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Lestari Harahap, NPM 19190080, Prodi Pendidikan Vokasional Informatika 5B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SPK, yaitu untuk memenuhi UTS saya. Pertama yaitu pengertian SPK atau Decision Support System adalah sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi yang interaktif bagi pengguna komputer bagi manajer dan praktisi bisnis selama proses pengambilan keputusan. Yang kedua tentang kerangka kerja dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada terstruktur, tak terstruktur, dan semi terstruktur. Yang pertama kita membahas terstruktur, yaitu mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi standar yang ada. Yang kedua terstruktur, tak terstruktur, permasalahan kompleks di mana tak ada solusi serta-merta. Yang ketiga yaitu ada semi terstruktur. Terdapat beberapa keputusan terstruktur, tetapi semuanya tak ada pada fase-fase yang ada. Pada materi komponen SPK terdapat bagian materi, sumber data dari internal, eksternal, dan privat. Baik, yang pertama kita akan membahas data eksternal. Data yang sumbernya di luar sistem, misal seperti data industri, data pemerintahan, data sensus, dan lain-lain. Data internal yaitu data yang sumbernya berasal dari sistem pemerintahan. Data internal yaitu data yang sumbernya berasal dari sistem pemrosesan transaksi dari dalam organisasi. Contoh upah atau gaji bulanan, industri anggaran. Yang ketiga ada data privat, petunjuk digunakan oleh pengambilan keputusan khusus dari penilaian terhadap data. Di sini contohnya yaitu seperti data kita privat atau data pribadi kita yang ada pada komputer. Tidak mungkin kan kita memperlihatkan data pribadi kita kepada seseorang. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu kesimpulan dari kelompok sistem pengambilan keputusan. Baik, di sini saya berada di kelompok 3. Kesimpulannya itu SPK atau sistem pendukung keputusan dirancang memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel. Dalam perusahaan, sistem pengambilan keputusan membantu memberikan alternatif pada proses pengambilan keputusan. Konsep dasar DSS merupakan sebuah sistem interaktif berbasis komputer yang membantu pembuatan keputusan yang memungkinkan atau memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat tidak terstruktur dan semi terstruktur. Tujuan SPK yaitu untuk menyediakan informasi, membimbing, mengarahkan informasi prediksi serta mengarahkan pengguna kepada informasi agar dapat melaksanakan pengambilan keputusan dengan lebih baik. Di sini berarti tujuan SPK itu mengarahkan pengguna kepada yang lebih baik. Misalnya dalam pengambilan sebuah keputusan itu pengguna tidak dapat memecahkan suatu masalah. Di sini tujuan SPK itu akan mengarahkan penggunanya supaya dapat memecahkan masalah tersebut. Sekarang kita selanjutnya masuk ke soal nomor 5, yaitu contoh sistem pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dapat kita lihat contohnya. Yang pertama, sebagai kita lah perempuannya kan, saat kita membeli baju dihadapkan dengan dua pilihan, pasti yang pertama
di sini kita akan memilih baju hanya satu saja, tapi kita dihadapkan dengan 2 pilihan baju ya. Arti di sini pengambilan keputusannya berarti kita harus memilih di mana baju yang cocok untuk kita gunakan. Tapi di sini ada 2 baju yang harus kita, pasti di sini kita harus memilih bagaimana cara bajunya agar cocok di badan kita, pantas dan bisa kita kenakan. Yang kedua, contoh sistem pengambilan keputusan dalam kantor, dalam melamar pekerjaan. Di sini pasti kita berpikir dalam melamar pekerjaan pasti kita akan membantu perusahaan tersebut agar kompeten dengan adanya kita. Berarti sistem pengambilan keputusannya yaitu kita harus bersungguh-sungguh dalam bekerja di dalam kantor tersebut agar perusahaan tersebut menjadi kompeten. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan jaganya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.